Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Musda, dosen pada program studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Setialan Makassar. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari dinamika politik dengan menggunakan pendekatan sistem. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain. Yang pertama, dari aspek sikap, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, taat hukum, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kedua, dari aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep dinamika sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan secara umum. Ketiga, dari aspek keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Merujuk pada capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dinamika politik Indonesia serta keterkaitannya dengan kebijakan dan pembangunan negara, sehingga menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Capaian pembelajaran tersebut diuraikan dalam materi pembelajaran antara lain. Yang pertama, sistem dan politik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep dasar ilmu politik yang mencakup kekuasaan, negara, bangsa, dan ideologi. Materi ini barangkali tidak ditemukan dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia di kampus lain. Tetapi materi ini dimasukkan karena di program studi kami tidak lagi ada mata kuliah pengantar ilmu politik, sehingga penting untuk memberikan pemahaman dasar ilmu politik kepada mahasiswa. Yang ketiga, struktur politik yang mencakup suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang keempat, input, proses, dan output sistem politik. Yang kelima, kapabilitas sistem politik dan hubungannya dengan lingkungan sistem politik. Dan yang keenam adalah budaya politik. Mata kuliah ini menggunakan mode blended learning. Sebagian besar perkuliahan menggunakan mode tatap muka di ruang kelas. Selain itu, untuk membiasakan mahasiswa dengan tren perkuliahan yang banyak diadopsi di dunia birokrasi maupun bisnis belakangan ini, maka mode asinkronus juga digunakan pada beberapa pertemuan tertentu. Layanan manajemen learning management system yang digunakan adalah Google Classroom, khususnya untuk pengumpulan tugas, materi perkuliahan, kuis, dan tanya jawab pada mode asinkronus. Metode pembelajaran yang paling banyak digunakan pada perkuliahan ini adalah metode kooperatif seperti Jigsaw, Galeriran, dan Group Investigation. Metode ceramah digunakan untuk pengantar untuk menjelaskan konteks perkuliahan di awal, serta melengkapi, memvalidasi, atau mengoreksi hasil belajar mahasiswa di akhir perkuliahan. Metode tanya jawab dan kuis juga digunakan untuk merefleksi pembelajaran sebelumnya, sekaligus untuk mengetahui materi apa saja yang masih perlu untuk dijelaskan kembali. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan active learning student. Saya sebagai dosen lebih banyak menjadi fasilitator untuk pembelajaran mahasiswa. Artinya, mahasiswa diberi ruang lebih banyak untuk mengkonstruksi pengetahuannya, sehingga mahasiswa jauh lebih aktif dalam pembelajaran. Sebagai dosen, saya lebih banyak memberikan pertanyaan untuk didiskusikan oleh mahasiswa melalui metode belajar kolaboratif, disertai dengan penjelasan kembali di akhir perkuliahan. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Untuk memperoleh nilai kehadiran ini, mahasiswa diharuskan untuk hadir mengikuti perkuliahan minimal 80%. Yang kedua, sikap dan partisipasi dalam kelas dengan bobot 30%. Komponen ini diberikan penilaian tinggi karena di dalamnya terdapat beberapa penilaian berupa keaktifan dalam diskusi, presentasi hasil diskusi, dan ketepatan waktu mengumpulkan hasil diskusi pada LMS. Yang ketiga,
tugas perkuliahan dengan bobot 25%. Penilaian tugas menekankan pada ketepatan dalam mengerjakan tugas, kesesuaian dengan petunjuk pengerjaan tugas, dan ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Ujian tengah semester dengan bobot 15% dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Ujian ini dilaksanakan dengan menggunakan tes uraian. Tes ini digunakan untuk memperoleh gambaran kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan yang telah diberikan dalam menjawab soal serta untuk memperoleh perspektif dari mahasiswa terkait persoalan tersebut. Demikian deskripsi untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan saya tunjukkan video perkuliahan salah satu mata kuliah di mata kuliah kami. Baik teman-teman, kita mulai kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih puasa ya semua? Mudah-mudahan tidak mengantuk ya di kelas jam rawan ini, apalagi yang mengantuk. Baik teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-9. Tema kita adalah struktur politik. Jadi kalau kita ingat, teman-teman ingat di pertemuan pertama kita pernah bahas karakteristik sistem. Kira-kira karakteristik sistem apa ini yang seperti ini? Bukan, mari kita menganalogikan ya. Di pertemuan pertama kita menganalogikan sistem itu seperti sistem dalam tubuh kita, misalnya sistem pencernaan. Salah satu karakteristiknya adalah bahwa sistem itu terdiri dari bagian-bagian. Jadi ada beberapa bagian-bagian. Kalau sistem pencernaan itu ada banyak sekali bagian-bagian. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung dan lain-lain sampai di anus gitu ya. Nah, dalam sistem politik itu juga ada strukturnya. Jadi kita bisa lihat karakteristik sistem. Sekali lagi ya, dalam kerangka sistem politik, ilmu politik itu meminjam istilah sistem dari biologi untuk membantu menstrukturkan, memahami dinamika politik yang kompleks. Nah, salah satu yang dipinjam adalah struktur, bahwa dalam sebuah sistem itu ada bagian-bagiannya, ada susunan-susunannya. Maka dari itu kita belajar salah satu tema dalam sistem politik adalah struktur politik. Apa itu struktur politik? Kita bisa lihat dari segi katanya, dari segi definisikan, dari segi etimologi. Jadi teman-teman belajar di dasar-dasar logika ya, bagaimana caranya menyusun definisi, salah satunya dari unsur katanya. Ada kata struktur dan ada kata politik. Politik itu sudah bahas lah, sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan gitu ya. Sementara struktur itu boleh dipahami sebagai susunan, boleh berarti organisasi atau makanan minimal ya. Maka kita bisa melihat struktur politik itu sebagai susunan, terutama susunan kekuasaan dalam sebuah negara. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan susunan kekuasaan dalam sebuah negara? Ini juga bisa berarti susunan kewenangan setiap lembaga atau setiap bagian atau setiap organisasi beserta hubungan antara masing-masing struktur itu, masing-masing komponen struktur itu. Nah, kalau dalam sistem politik kita bisa membagi dua struktur secara garis besar. Ada yang fungsinya memberikan dukungan, tuntutan, dan aspirasi, itu yang kita kenal nanti dengan istilah infrastruktur politik. Ada yang kedua, ada yang fungsinya menjalankan atau mengolah masukan-masukan tersebut menjadi sebuah keluaran, dalam hal ini kebijakan atau tindakan pemerintah. Gitu ya. Jadi secara struktur kita bisa punya dua kategori ini. Satu, ada yang memberikan saran, masukan, tuntutan atau aspirasi kepada struktur. Dalam hal ini kita sebut infrastruktur politik. Yang kedua, ada yang fungsinya mengolah masukan-masukan itu sehingga bisa menjadi sebuah keluaran, dalam hal ini kebijakan atau tindakan pemerintah. Dua ini ya. Jadi kalau kita bicara struktur politik, bagian-bagiannya, lambungnya misalnya khusus dan kerongkongan kalau di sistem pencernaan. Kalau di politik dua ini, ada suprastruktur politik dan ada infrastruktur politik. Apa-apa saja yang masuk suprastruktur politik dan infrastruktur, kita mengidentifikasi, karena dalam struktur politik itu ada dua ini, ada suprastruktur dan infrastruktur. Tujuan pembelajaran kita supaya teman-teman setelah pertemuan ini dan pertemuan ke depannya, karena struktur politik ini akan dibahas dalam dua pertemuan. Setelah kita melalui dua pertemuan itu, maka minimal teman-teman itu bisa paham, bisa jelaskan mana itu struktur, apa itu infrastruktur,
infrastruktur, lembaga mana saja yang masuk. Di pertemuan kali ini kita akan fokus memetakan kira-kira lembaga-lembaga apa saja yang masuk dalam infrastruktur, mana saja yang masuk lembaga infrastruktur, dan apa contoh-contoh lembaganya. Fokus kita di situ dulu di pertemuan kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan Anda aktivitas terlebih dahulu. Teman-teman yang akan mencari terlebih dahulu kira-kira mana itu infrastruktur, mana contohnya, dan mana yang masuk infrastruktur begitu ya. Secara garis besar, infrastruktur dan infrastruktur itu ada 7 lembaga. Sebenarnya ada menulis 8 ya. Ada yang masukkan tokoh politik dalam kajian-kajian terbaru gitu ya. Ini ada kelompok kepentingan, ada legislatif, ada partai politik, ada kelompok penekan, ada media massa, ada lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Ini belum terstruktur, saya belum membagi mana infrastruktur, mana infrastruktur. Itu akan jadi tugas Anda sebentar setelah ini. Mungkin Anda lihat nih, saya bawa banyak alat peraga nih, kertas berwarna-warni, amplop, dan ada sticky notes. Ini akan jadi bahan kita belajar. Apa yang akan kita lakukan? Ini namanya metodenya gallery walk. Teman-teman pernah pakai metode belajar ini? Mungkin pernah, tapi tidak tahu namanya. Jadi yang tahap pertama kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setelah ini kita bagi 4 kelompok dengan cara seperti biasa lah ya, supaya teratur karena laki-lakinya ada 4. Nanti siapa lagi namanya? Kita ke sana biar berurut. Masing-masing satu kelompok ada 1 laki-lakinya gitu ya. Terus setiap perwakilan kelompok nanti saya minta mengambil amplop di depan sini. Di dalam amplop ini ada 18 contoh lembaga, ada kategori-kategori ini tadi, ada kelompok kepentingan, dan ada bagian besar infrastruktur dan infrastruktur. Nah, setiap kelompok mengkategorikan organisasi berdasarkan kategori infrastruktur dan infrastruktur. Jadi nanti Anda bagi di kertas ini, nanti Anda bagi. Misalnya mungkin ada yang bagi 2, di infrastruktur sebelah kanan, infrastruktur sebelah kiri. Setelah itu lembaga-lembaga mana saja yang masuk infrastruktur. Yudikatif masuk mana, legislatif, kelompok kepentingan masuk di mana, infrastruktur dan infrastruktur. Setelah itu, Anda mencari, ini masuk ke tahap selanjutnya, setiap kelompok mengkategorisasikan nama-nama lembaga berdasarkan kelompok organisasi. Di sini ada banyak lembaga, ada banyak nama lembaga di sini. Ini yang nanti saya minta Anda untuk kasih masuk di tempat yang sesuai, mana yang eksekutif, mana lembaga yang legislatif. Jadi Anda bikin analisisnya 2 tingkat. Satu di antara 7 ini, kira-kira mana yang eksekutif, mana infrastruktur, mana infrastruktur. Setelah itu di antara 18 nama lembaga yang ada di amplop ini, mana yang masuk ke kelompok kepentingan, mana yang masuk eksekutif, mana yang masuk yudikatif. Kurang lebih yang akan kita kerjakan di pertemuan kali ini. Ya, tentu saja Anda untuk mengetahui itu, di sini ada banyak lembaga yang barangkali asing, tidak perlu Anda tahu, belum pernah Anda tahu sebelumnya. Mungkin pendengar tapi tidak tahu ini lembaga apa sebetulnya. Di situ tantangannya. Setelah ini Anda akan berdiskusi. Mungkin masing-masing orang akan mencari satu lembaga tertentu lalu menganalisis kira-kira ini masuk lembaga mana ya. Dan untuk tahu caranya tahu masuk lembaga mana, Anda mau tidak mau harus cari tahu apa sih kelompok kepentingan. Oh, ini yang masuk kelompok kepentingan. Jadi proses belajar kita, Anda belajar mandiri, belajar berkelompok untuk cari tahu dulu terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kemudian saya jelaskan apa yang mana itu kelompok kepentingan, kira-kira apa sih yang dia punya, kenapa kok mau pemerintah bisa mendengarkan mereka, apa jenis kekuasaan ini terkait lagi dengan materi kita sebelumnya. Gitu ya. Nah, hasil kelompok ini ditempelkan di sini di kertas yang saya siapkan, masing-masing nanti pilih 1 kertas. Waktu pengerjaan itu 30 menit. Jadi kalau kita mulai nanti setelah bagi kelompok yang 1-4, 1:30 sudah selesai. Tapi saya kasih toleransi sampai 15 menit kalaupun tidak selesai di sini. Jadi paling lama selesai 1:45. Nah, setelah itu masing-masing hasil kerja kelompok bergerak secara sirkular ke kelompok lain. Jadi misalnya hasil yang Anda buat kelompok 1 pindahkan ke kelompok 2. Kelompok 2 kasih catatan, kasih pertanyaan masing-masing, kasih nanti 1 pertanyaan di note ini. Boleh pertanyaan, boleh kritikan, boleh catatan, boleh tanggapan terhadap hasil kerjanya kelompok lain. Dan itu akan keliling setiap sirkulasi itu 5 menit. Jadi 5 menit berhenti akan catatan, pindah lagi, dan akhirnya kembali ke tempat Anda untuk dikasih tanggapan balik. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kalau begitu kita masuk ke tahap pertama. Sebelumnya siapa namanya? IWB. Kena ke sana. Sekarang sama yang satu. Yang cewek sendiri pindah dulu ke ujung sana. Biar kita bisa pastikan setiap kelompok ada 1 laki-laki.
Oke, hari di ujung sana. Oke, mulai hitung silakan dari 1, 2, 3. Oke, sekarang masing-masing kelompok tempati satu sudut. Ini ada beberapa sudut. Saya baru lihat ternyata ruangan kita ini berwarna-warni, beda-beda warna sudutnya. Ada sudut biru, ada sudut kuning, sudut ungu, sama sudut putih. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Biar gampang kan silakan. Ayo silakan. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, MMN seharusnya masuk ke kelompok penekanan, dan di sini kita memasukkannya dalam kelompok kepentingan. Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Baik, berdasarkan pertanyaan tersebut, kami ingin menyimpulkan bahwa sebagai organisasi mahasiswa, IMM memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mahasiswa Muhammadiyah di Indonesia, baik dalam konteks akademik maupun sosial politik. IMM juga dapat memainkan peran penting dalam membantu memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting untuk kesejahteraan mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Namun, IMM kenapa dikatakan lebih cocok dikategorikan sebagai kelompok kepentingan daripada kelompok penekan? Karena IMM tidak secara aktif memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dengan cara yang bersifat konfrontatif atau menekan pemerintah atau lembaga lainnya. IMM lebih banyak melakukan advokasi dan kampanye publik untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa Muhammadiyah secara persuasif dan damai. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ini masing-masing. Silakan ada foto, pertanyaan saya, foto lengkap. Yang catatannya, komentarnya itu masih ada di sini di kertas kayak gini, masih lengkap. Dan sekali lagi, setiap orang sama seperti tugas-tugas kita sebelumnya. Setiap orang mengirim ke Google Classroom. Oke? Jelas ya? Bentar saya buatkan tempat uploadnya. Silakan kembali ke tempat masing-masing dulu. Baik teman-teman, sebelum saya kasih ulasan, apa kesulitannya? Banyak lembaga yang belum ditahu apa ini tiba-tiba ada Pak. Kayak tadi Tonoto Iya Foundation. Pak. Kira perusahaan Mac itu kayak Tonoto Foundation Pak. Pertama kira foundation itu kayak merek Mac apa? Dia bilang kayaknya kelompok kepentingan. Langsung dia kayak mengasumsikan. Oke, terus apa yang Anda lakukan akhirnya sehingga tahu bahwa itu bukan Cari Pak, bos seleb dulunya langsung. Oh, ternyata masuk di kelompok kepentingan memang. itu Tonoto Foundation apa? Lembaga apa? Kayak itu dia. Mengatasi kemiskinan. Tidak, itu. Dia lalu ke Cocok nih kayak kemiskinan, kayak pendidikan. iya Berarti pendidikan. artinya ya, lembaga-lembaga yang biasanya ada foundationnya di belakang, biasanya itu lembaga-lembaga yang menyalurkan dana, memberikan bantuan fungsi termasuk nanti kita juga pernah dapat bantuan dari Tonoto Foundation. Tahun lalu kami nulis buku barang-barang yang bantu percetakan itu Tonoto Foundation. Jadi memang perusahaan yang lembaga yang memberikan donasi gitu ya. Apalagi yang lain kesulitannya? Kayaknya gitu semua nih. Rata-rata sama ya. Anda harus melalui proses
mencari dulu ini lembaga apa sebetulnya. Kalau dibilang tiba-tiba ada ya bukan sebenarnya tiba-tiba, hanya Anda saja yang baru tahu gitu ya. Ya. Kalau menurut Pak, kan dari tadi yang mungkin di kelompok diperdebatkan itu masalah gerakan mahasiswa itu masuk di kelompok penekanan atau kepentingan. Itu akan saya jawab di depan. Oke? Kita tidak akan masuk ke situ dulu, ke substansi. Makanya kita ke proses dulu. Buru-burunya. Apa lagi? Ada lagi? Atau ada nama lembaga yang kalian sampai sekarang nggak tahu di antara nama-nama itu? Sudah tahu semua akhirnya ya? Bakamla, ini Bakamla apa? BMM, LM, BRIN memang banyak sih kalau anda tahu BRIN, karena BRIN itu memang lembaga baru berapa tahun terakhir itu digabung. Semua peneliti itu dipanggil. Ya, baru. Terus ada yang saya juga yang saya juga kaget tadi, ternyata ada yang tidak tahu kalau Kompas itu media. Siapa? Ada yang tidak tahu kalau Kompas itu media. Saya kaget tadi, ternyata ada yang tidak tahu kalau ada yang namanya koran Kompas. Padahal Kompas itu kan salah satu media besar. Ya mungkin namun karena Anda yang tidak tahu, Kompasnya jadi semakin tidak terkenal gitu ya. Yang kita tahu semua, Kompas kita tahu. Ya korannya mungkin sudah semakin tidak terkenal begitu. Nah sekarang teman-teman, di bagian akhir perkuliahan ini, saya ingin memberikan sedikit saja informasi ke Anda. Karena ini ada kesalahan mendasar soal menempatkan mana suprastruktur, mana infrastruktur. Kategorinya semua benar. Sini kan kita ada dua ya. Ada suprastruktur, ada infrastruktur. Infrastruktur gitu ya. Kayak itu ada dua. Apa bedanya di antara kedua ini? Tadi saya sudah jelaskan di awal. Ada pengantarnya. Satu, ada yang berfungsi memberikan dukungan tuntutan atau aspirasi kepada yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan, kan gitu. Jadi fungsi ini yang disebut sebagai infrastruktur, tugasnya dia memberikan dukungan aspirasi, kan gitu. Sebaliknya suprastruktur ini fungsinya dia adalah mengolah masukan itu, menghasilkan output yang kita kenal sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah. Apa yang kita bisa simpulkan di situ? Artinya semua suprastruktur lembaga yang bisa membuat kebijakan pemerintah yang mengatur tindakan pemerintah. Artinya apa? Suprastruktur adalah semua lembaga pemerintah itu masuk suprastruktur. Jadi ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Ini ciri suprastruktur yang pertama, semua lembaga pemerintah itu suprastruktur. Kan sampai? Yang kedua infrastruktur, semua yang memberi masukan. Ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, ada partai politik, dan yang masa. Sebenarnya ada referensi yang kasih tambahan satu itu adalah tokoh politik. Ada yang kasih masuk tokoh politik, tapi karena kita memahami struktur itu sebagai organisasi, maka orang per orang ini tidak kita masukkan dulu. Ya, kita pada pertemuan kita pada perkuliahan kita empat ini dulu. Karena kalau tokoh itu sebenarnya secara personal memang ada yang punya. Ya, ada yang punya kemampuan untuk mempengaruhi, memberi masukan. Misalnya mantan-mantan pejabat. Misalnya kita kemarin punya daftar jenis kekuasaan ya. Ada yang punya kekuasaan force power itu. Dia bisa memberikan masukan secara personal. Ada charismatic leadership, charismatic power, apa bukan charismatic ya, kita menyebutnya apa sih charismatic mana? Referent power ya. Orang yang punya karisma, expert juga bisa ya, secara personal bisa ya. Tapi untuk struktur politik kita bagi empat ini dulu. Jadi semua yang lembaga pemerintah sudah pasti di eksekutif, kan gitu ya. Kan tadi ada yang masuk lembaga pemerintah itu di struktur. Semua yang dari pemerintah kita pakai di sini. Itu pengetahuan klasik, sekali lagi yang umum dipahami seperti itu memang. Meskipun kajian-kajian belakangan ada juga lembaga pemerintah yang masuk kelompok kepentingan. Tapi untuk pemahaman dasar kita begitu dulu pembagiannya. Sebenarnya pemerintah punya infrastruktur supra, semua lembaga non pemerintah di infrastruktur, begitu ya. Itu dulu pengetahuan awal yang kita akan perdalam di pertemuan selanjutnya. Nah di pertemuan selanjutnya
kemungkinan besar ya saya merencanakan kita menggunakan model asinkronus. Jadi saya bikin video pembelajaran. Jadi kita belajarnya pakai Google Classroom saja. Saya upload video di situ, biasanya sudah panjang paling sampai 15-20 menit lah begitu ya. Ada nonton. Saya akan bahas di sini. Bahas tentang ini. Lalu kemudian setelah itu diikuti kuis. Saya usahakan mudah-mudahan kuisnya itu bisa sampai 4 kali Anda mencoba kuisnya. Kuisnya terkait materinya. Setelah itu baru kemudian masuk materi, masuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Saya minta teman-teman tadi setiap nama kelompokmu itu tulis emailnya dan kirim ke grup WA. Tulis apanya Pak? Email yang aktif. Karena tugasmu nanti pakai Google Dokumen. Tahu Google Doc? Jadi Google Dokumen itu ada model kolaborasinya. Pernah ada kerja tugas kolaborasi pakai Google Dokumen? Belum. Jadi Google Dokumen itu satu orang bisa bikin, anggota kelompok yang lain dikasih akses, emailnya dikasih masuk, jadi semua orang bisa mengedit satu dokumen yang sama. Itu bisa real life. Ada sementara mengetik, ada yang hapus, itu kelihatan bisa begitu. Kayak spreadsheet Pak. Ya spreadsheet. Spreadsheet kan Excel ya. Iya Pak. Ini versi Word-nya, Google Docs-nya. Dan keuntungannya harus saya bikin. Kenapa harus saya bikin? Kalau saya bikin, saya bisa lihat historinya. Kalau history kan kelihatan ya, siapa yang mengetik. Itu bisa dibedakan, siapa yang nggak kerja sama sekali itu kelihatan. Kan gitu ya. Makanya saya memantaunya dari situ. Jadi ya kuliah kita ke depan tidak di kelas, tapi kuliahnya asinkronus. Dan asinkronus itu Anda bisa menyesuaikan sendiri waktunya masing-masing. Saya kasih tentang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan, menonton, kerja kuis, kerja tugas. Dalam bermata satu minggu itu Anda bisa pilih. Ada yang mau kerja di Starwi, ada yang mau kerja pagi-pagi, terserah Anda. Oke, jelas ya? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.